Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya sayyidi ya ibna Rasulillah. Sallallahu alayka ya sayyidi ya ibna Fatimah az-Zahra wa Aliyyil Murtadha. Sallallahu alayka ya sayyidi ya syahid bi Karbala. Sallallahu alayka ya sayyidi ayyuhal madhbuh minal qafa. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Aba Abdillah ya Husain ibn Ali. Faza man tamassaka bikum wa amina man laja'a ilaikum. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan azima. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati pamanku Abbas. Dia telah mengorbankan dirinya demi saudaranya Aba Abdillah sehingga kedua tangannya terputus. Allah akan menggantikan kedua tangan Abbas dengan kedua sayap kelak di surga, di mana ia akan terbang bersama para malaikat, sebagaimana Allah telah anugerahkan itu kepada Ja'far bin Abi Thalib. Sungguh Abbas memiliki kedudukan dan maqam di sisi Allah kelak di hari kiamat yang membuat semua syuhada merasa iri dengannya. Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam berkata, paman kami Abbas bin Ali punya pandangan hati yang sangat tajam dan iman yang kokoh. Abbas telah berjihad bersama Aba Abdillahil Husain dan telah menunaikan kewajibannya dengan baik sehingga gugur syahid. Thabit bin Abi Sofiyah meriwayatkan, ketika Imam Sajjad alaihi salam memandang putra Abbas yang bernama Ubaidillah, Imam Sajjad merasa sangat berduka. Kemudian Imam berkata, tidak ada hari yang lebih berat dan lebih duka bagi Rasulullah ketimbang hari Uhud, karena di hari itu pamannya Rasulullah
singa Allah dan singa Rasulnya, yakni Hamzah, gugur syahid. Setelah itu adalah hari Mu'tah, ketika putra pamannya yakni Ja'far bin Abi Thalib gugur syahid. Imam Sajjad melanjutkan, tiada hari seperti hari gugurnya Al-Husain alaihi salam. Husain diserang oleh 30.000 orang yang mengaku umat Nabi ini, dan mereka merasa dengan itu mereka melakukan jihad di jalan Allah. Padahal Husain mengingatkan mereka dan menasihati mereka, namun mereka enggan mendengar nasihat-nasihat Husain, sampai kemudian Al-Husain dibunuh dalam keadaan yang sangat tragis, buas dan sangat mengerikan. Kemudian Imam Sajjad alaihissalam melanjutkan, semoga Allah merahmati pamanku Abbas. Dia telah berjuang dan berkorban untuk Al-Husain sampai kemudian ia gugur. Di hari Ashura, Abbas mendapatkan kepercayaan Al-Husain untuk memegang bendera pimpinan perang. Selagi bendera itu berkibar, maka pasukan Imam Husain masih berdiri tegak tak terkalahkan. Karena itu Abbas adalah orang terakhir yang diizinkan Al-Husain untuk terjun ke medan perang. Di tengah keluarga Rasulullah yang ada di padang Sahara ini, Abbas adalah pelindung dan tumpuan wanita-wanita Karbala. Abbas adalah tumpuan Zainab, Ummu Kulthum, Sukainah, Fatimah, dan wanita-wanita Karbala lainnya. Tanggal 10 Muharram ba'da zuhur, matahari Sahara Karbala sangat terik. Rasa haus mencekik putra-putri Rasulullah. Terdengar suara memohon bersahut-sahutan. Terdengar suara memohon air bersahut-sahutan. Air, air, duhai paman kami Abbas, kasih kami seteguk air ya Abbas. Ambilkan kami air dari sungai Furat ya Abbas. Tak mampu kami bertahan tanpa air. Di sana sini kami lihat hewan-hewan pun diizinkan meminum air sungai itu. Apakah mereka lebih mulia dari anak-anaknya Fatimah Zahra? Suara-suara mungil dan suara-suara tangis yang memilukan itu benar-benar menyayat hati Abul Fadl Abbas. Abbas kemudian mohon izin dari imam, izinkan aku ke sungai Furat dan mengisi kirbah ini dengan air. Hatiku tak tahan mendengar suara tangis kehausan putri-putri yang tak berdosa ini. Imam Husain alaihi salam mengizinkan. Dipeluknya adiknya yang mulia ini, dibisikannya kata-kata terima kasih dan pesannya agar ia segera kembali setelah memperoleh air. Di sana, di sepanjang bibir sungai Furat, sudah ada lebih dari 1.000 orang yang membuat pagar. Mereka berusaha menghalangi Abbas untuk sampai ke sungai Furat. Mereka berkata, sekiranya Abbas dan Husain sampai meneguk seteguk air saja, maka pertanda semua pasukan Umar bin Sa'ad akan hancur. Umar bin Sa'ad memerintahkan agar segala langkah diambil untuk menahan Abbas mendekat bibir sungai. Namun tak sulit bagi Abbas untuk menumbangkan mereka. Riwayat berkata, ratusan para penjahat ini tumbang di tangan Abbas sampai kemudian Abbas tiba di bibir sungai. Riwayat berkata, Abbas turun dari kudanya lalu mencelupkan kedua tangannya ke dalam air.
Oh, begitu lezatnya air ini. Kerongkong Abbas sudah sekian hari kering. Saatnya ia minum dan meneguk sepuas-puasnya. Tiba-tiba Abbas tumpahkan air yang sudah ia penuhi di telapak tangannya. Air yang sudah nyaris menyentuh bibirnya ia tumpahkan. Abbas berkata, demi Allah, aku tidak akan meneguk air ini sebelum imamku Aba Abdillah al-Husain meneguknya, sebelum Sayyidah Zainab dan putri-putri Az-Zahra meneguknya. Salamullah alaika ya Abul Fadl Abbas. Abbas kemudian mengisi girbah wadah airnya dengan air yang segar dari sungai Furat. Ia ingin bawakan air ini untuk putri-putri Al-Husain dan semua yang ada di tenda. Dalam perjalanan pulang ke tenda, Abbas dihalang oleh musuh-musuhnya. Mereka berusaha mati-matian untuk menghentikan Abbas dari membawa girbah air ini sampai ke tangan Al-Husain. Riwayat berkata, ratusan musuh-musuhnya tumbang dan tewas di tangan Abbas. Tubuh Abbas penuh dengan luka. Puluhan anak panah melekat di tubuhnya. Tombak-tombak dilemparkan ke arah Abbas. Pedang-pedang disabetkan ke tangan dan kaki Abbas. Sampai akhirnya ada seorang pengecut yang sembunyi di belakang sebuah pohon korma. Lalu ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan memotong tangan kanan Abbas. Tangan kanan Abbas jatuh terpotong dua. Abbas sempat menyelamatkan girbah airnya dengan tangan kirinya. Lalu ada lagi yang menyelinap dari belakang dan menebas tangan kiri Abbas. Abbas berteriak, wallahi in qata'tum yamini inni uhami abadan an dini wa an imami sadiqil yaqini najlin nabiyyul tahiril amini. Demi Allah, sekiranya kalian potong tangan kanan dan kiriku, aku akan tetap membela agamaku. Aku akan terus membela imamku, putra Nabi yang suci. Abbas kembali menyelamatkan girbah airnya dengan mulutnya. Ia gigit kuat-kuat tali girbah ini. Kemudian datang anak panah yang dilesatkan khusus mengenai girbah air ini. Girbah jatuh, air pun tumpah. Abbas tak lagi berdaya. Badannya sudah tak memiliki dua tangan lagi. Tubuhnya penuh dengan anak panah dan tombak. Abbas berteriak, wa Aliyah, wa Husainah, alaika minni salam ya Aba Abdullah. Abbas jatuh tersungkur. Tak ada tangan yang menahan ketika badannya jatuh. Anak-anak panah yang melekat di tubuhnya kemudian menusuk ke dalam badan Abbas. Al-Husain datang mengibaskan pedangnya bagaikan singa yang lapar. Semua lari dari Al-Husain sehingga tibalah Al-Husain ke jasad Abbas. Husain memeluk adiknya Abbas. Celakalah mereka yang telah membunuhmu, duhai adikku Abbas. Sungguh mereka kelak adalah musuh mereka kelak adalah ayahmu Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah. Saat Husain kembali ke tenda tanpa membawa Abbas, putri-putri Al-Husain menyambut Al-Husain dengan tangisan. Mana paman kami Abbas? Apakah dia jadi kembali membawa air? Kenapa Abbas tak kembali ya Aba Abdillah? Wa Aliyah, wa Fatimah, wa Jaddah, wa Rasulullah.
Salam atasmu ya Aba Abdillah. Salam atasmu wahai penerima bencana. Salam atasmu yang terluka hati dan jiwa. Salam atasmu duhai Husainku, maulaku, cintaku. Salam atasmu wahai pembela Al-Husain. Salam atas kalian para putri-putri yang kehausan. Salam atas kalian penanggung bala derita. Maafkan kami ya Imam. Sungguh tiada yang mampu kami berikan sebagai balasan atas pengorbanan kalian. Apalah jadinya kami bila tidak mengenal kalian. Tapi kiranya terimalah upaya kami dalam mengenang kalian sebagai bukti atas kecintaan kami pada kalian. Hari ini penghuni langit dan bumi meneteskan air mata. Terimalah air mata kami, masukkan ke dalam salah satu yang berduka atas musibahmu. Terimalah empati kami yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Kami tahu kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pecintamu. Namun sungguh duhai Husain, betapa kami ingin menjadi pembelamu. Berkenanlah memberkahi upaya kami yang ingin mengenangmu. Ya Rasulullah, malam ini kami berduka atas musibah cucumu Al-Husain. Ya Zahra, malam ini kami berduka atas musibah putramu Al-Husain. Ya Amirul Mukminin, malam ini kami berduka atas musibah putramu Al-Husain. Ya Al-Mujtaba, malam ini kami berduka atas musibah adikmu Al-Husain. Ya Allah, jadikanlah kami malam ini, ayah kami, ibu kami, putra putri kami, kakak adik kami, termasuk yang berduka atas musibah Al-Husain. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai pemadam api neraka. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai penyejuk di padang mahsyar nanti. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai hadiah terbaik untuk orang-orang yang kami cintai yang sudah mendahului kami, terutama untuk ayah dan ibu kami, sehingga engkau menjadi ridha atas kami, sehingga Rasulmu menjadi senang atas kami, sehingga Az-Zahra menjadi senang atas kami, sehingga Imam Ali menjadi senang atas kami, sehingga Ma'sumin menjadi senang atas kami. Bukankah kalau mereka senang, kau juga senang ya Allah? Kuatkan iman kami selalu dalam barisan para kekasih-Mu. Pertemukan kami dengan pertemukan kami dengan Al-Mahdi. Izinkan kami melihat langsung wajah-wajah-Mu. Matikan kami ke dalam membela agama-Mu. Pertemukan kami kelak dengan manusia-manusia yang Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullah.